Nah, satu ayat yang berikutnya, ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau ayat yang sebelumnya terkait dengan manusia, gimana muamalah dengan manusia. Sebagian manusia ada yang mau mencelakakan kita, merugikan kita, menyakitkan kita. Gimana sikapnya kepada mereka? Khudil afwa. Sikapnya khudil afwa, maafkanlah. Karena ketika dimaafkan terjadi kebaikan, ketika dimaafkan terjadi perbaikan. Kok dia malah baikan sama saya, padahal saya loh nyakitin dia, luar biasa itu orang, jadinya baik. Ini kalau orang bisa menjadi baik dengan khudil afwa, bisa menjadi baik dengan khudil afwa, dan ditambah dua yang lainnya, perintahkan kebaikan, dan kalau posisinya dia bodoh gak usah direwes. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita bermuamalah sesama mereka dengan nyaman, enak, plong jalanin hidup. Beda dengan setan. Kalau kita menghadapi setan ya gak bisa khudil afwa. Gimana setan gak kelihatan? Maksudnya setan jin. Dan setan tidak pernah berhenti untuk mencelakakan kita. Nggak ada istilahnya setan berhenti capek, nggak ada. Terus kekuatan kita apa? Senjatanya adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jangan dibalik. Ada orang nakal kemudian ta'awuz, wah tambah nakal. Ya. Jadi ada orang nakal, kita berilah maaf, bersikap memaafkan. Tapi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau nakalnya karena kekhilafan, karena ketergeliciran, bukan karena mereknya orang zalim, orang nakal, bukan. Kalau itu lain lagi, ada ayatnya tersendiri. Tapi kalau misalnya ketergeliciran, kekhilafan, padahal aslinya adalah orang baik, dengan dimaafkan maka terjadi perbaikan. Nah kalau setan kan tidak pernah menghendaki kepada kita kecuali kekufuran, mentoknya kekufuran, kesyirikan, kekufuran, dan kezuliman yang lainnya, nggak ada pernah berhenti. Maka dengan ta'awuz. Kalau manusia ada kalanya berhenti, maka khudil afwa. Kalau setan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah ada dua orang berantem, bertengkar, ngangkat suara sampai yang satunya memerah sedemikian rupa. Apa kata Nabi dengan para sahabat? Aku tahu kalau mereka mengucapkan maka selesai, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya itu setan. Kalau sudah sampai angkat-angkat suara begitu ya, itu setan di situ, ta'awuz, nanti setan pergi, selesai. Wa amma ma yanbahi ay yu'amila bihi al-'abd syayatinal jinni faqala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Adapun di dalam kita bermuamalah dengan setan jin, berarti tadi yang di khudil afwa setan apa? Setan orang gitu. Yang kita khudil afwa berarti setan orang. Khudil afwa bisa ada baiknya. Dan memang setan ada dua. Setan memang ada dua, setan orang dan setan jin. Allah nyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuhnya, setan jin dan setan manusia. Jadi memang setan ada dua.
setan adalah jin yang bermaksiat kepada Allah, sama dari kalangan manusia yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya adalah setan. Cuma kan di dalam kita bergaul dengan manusia tidak mengatakan mereka yang jahat setan, nanti kita ditimpukin nanti. Tetapi hakikatnya setan. Nah, kalau jin yang jahat setan sama. Nah, kalau setan manusia dengan khudil afa bisa baik. Kalau dengan setan jin nggak bisa. Bisanya dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi dengan ta'awuz. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ay waqtin wa fi ay halin yanzahunnaka minasyaitonir nazun ay tahussu minhu biwaswasatin wa tathbitun anil khair aw hathun ala syarr wa i'azun fihi fasta'id billah ay iltaji wa'tasim billah. Kapan saja, di mana saja, ketika dirasakan ada was-was, ada godaan setan, maka langsung berlindung kepada Allah. Ayya waktin, ayya halin, kapan saja, keadaan bagaimanapun, ketika dirasakan ada was-was godaan setan, langsung ta'awuz, langsung. Karena menghadapi setan nggak bisa khudil afwa. Kalau orang bisa khudil afwa, setan dari kalangan jin nggak bisa khudil afwa, maka langsung ta'awuz. Jadi biar yang menyelesaikan Allah langsung ta'awuz, berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan selain ta'awuz, kalau godaannya setan itu berupa was-was, dalam bahasa kita was-was, sehingga selalu ragu-ragu terus gitu ya, sehingga sering ragu-ragu terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita nggak usah direwes, dicuekin. Kalau godanya berupa ragu-raguan, setan godanya banyak sekali. Pokoknya banyak perangkap untuk menjerat manusia biar masuk neraka, kan begitu. Sehingga termasuk perangkap itu membuat kita ragu-ragu terus, ragu-ragu terus, akhirnya menjadi orang yang tidak fokus, menjadi orang yang lola-lole. Nah, itu bisa penyakit was-was namanya. Ada orang bertanya kepada Nabi, ketika sholat itu kayak kentut, tapi kayaknya enggak, ini gimana? Nabi mengatakan, kalau kamu dengar suaranya atau dapat baunya, ya namanya kentut. Tapi kalau suara tidak didengar, enggak. Atau suara yang lainnya kadang-kadang juga ces gitu ya. Yang penting kalau enggak dengar suaranya dan enggak cium baunya, ya nggak usah direwes, dicuekin aja gitu. Ini resep dari Nabi. Berarti penyakit was-was nggak usah dicuekin, nggak usah direwes, dicuekin. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang yang kena penyakit was-was, wudu nggak selesai. Seperti yang pernah kita lihat orang kena penyakit was-was di kampung itu kan, tempat wudunya pakai bak lebar itu, bukan pakai keran zaman sekarang aja pakai keran. Jadi bak lebar, cabuk, diulangi lagi, cabuk, sudah sampai kepala, diulangi lagi, cabuk, sampai basah kuyup itu baju, dan sampai kemudian dikomati belum selesai wudhu juga, sampai zuhur tinggal satu rokaat dia baru selesai wudhu. Kasihan orang kena was-was, kasihan orang yang kena was-was.
kalau tidak diobatin ya, itu nanti kayak bengong, pandangannya ya bengong, bukan kayak bengong, selalu bengong, pandangannya kosong, nggak pernah bisa fokus, diajak bicara juga nggak connect, dan kalau ada suara apa dia merasa objeknya dirinya, sehingga selalu menghakimi dirinya. Terus kasihan sekali itu orang was-was. Banyak-banyak baca ta'awudz, banyak-banyak berzikir biar setannya lari gitu ya. Lah ini kalau penyakitnya penyakit was-was, bukan was-was saja, tetapi apapun yang merupakan serangannya setan dihadapinya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui. Mendengar apa? Lima taqul. Allah mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Jadi penegasan dari Allah. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu gak sia-sia. Soalnya Allah itu sami'. Sampai Allah menegaskan begitu, innahu sami'. Jangan sungkan-sungkan ucapan, Allah dengar. Jadi ditutup dengan innahu sami', ini maknanya penegasan. Allah mendengar. Ucapkan, lafadzkan, jangan sampai tidak dilafadzkan. Allah dengar. Alim biniyatika wa du'fika wa quwwati iltijaika lahu. Fasayahmika min fitnatihi wa yakika min waswasatihi, kama qala ta'ala qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Alim artinya apa? Allah mengetahui niatmu, Allah tahu apa yang disimpan di dalam hatimu, Allah tahu kelemahanmu. Menghadapi setan, sesuatu yang gak terlihat itu kita gak bisa menghadapi. Allah tahu kelemahanmu. Kemudian Allah tahu kuatnya iltija kamu kepada Allah. Jadi kamu iltijaknya, memohon perlindungannya kuat apa lemah, Allah tahu. Ini dari maksud alim. Jika benar-benar iltijanya kuat, memohon perlindungannya kuat, mantap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka Allah akan menjaga kamu dari fitnahnya setan. Allah akan menjaga kamu dari godaan-godaannya, sebagaimana Allah sudah ajari pada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari buruknya godaan setan, dari buruknya waswas khannas yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus menconcongkan mulutnya di hati manusia. Kata Anas bin Malik, mulutnya setan itu diconcongkan terus hatinya manusia. Kita nggak bisa menghadapinya, senjatanya hanya ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bukan senjata yang sepele, senjata yang ampuh, karena Allah sudah menyatakan demikian. Ini cara menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan ta'awudz. Kita pernah ceritakan di sini, punya kawan belajar, kalau mereka bilang belajar jadog, kalau mereka bilang kejadogan, tahu? Enggak tahu ya? Belajar kejadogan, jadi biar kebal, biar terbang, jadi bacok gak mempan gitu. Belajarnya sampai tingkat 14. Dia bolak-balik Pemalang, Banten, Ciling, gak usah beli tiket. Pemalang, Ciling di Banten, Banten, Ciling di Pemalang, Ciling gitu. Yang risau kakaknya, ini adik ini belajar sihir ini.
diperdaya oleh setan, diceramai sama kakaknya, itu setan. Enggak, gimana setan? Aku loh wiridnya ini, sehingga aku kuat, aku hebat. Masa setan? Jadi memang wiridnya itu membaca ini, baca ini. Maka dikatakan itu ilmu setan. Ya dia nggak percaya ini dari Islam, ini yang bacanya semuanya lafaz-lafaz Islam, bacanya Asmaul Husna, bacanya sholawat sekian kali, bacanya ayat Al-Quran, wida batashtum jabbarin, setelah dipuasai sekian. Oh jadi buka kartu ya. Jadi itu di antara yang dibaca macam-macam. Kemudian kakaknya gimana caranya ini? Dipanggilkan kawannya dia. Jadi adiknya ini kan punya kawan, dipanggil kawannya itu. Ya itu lawan itu adik saya. Ente kan bisa tapak suci yang warnanya merah-merah itu. Ente bisa tapak suci. Dilawan dia biar sadar. Yes, tak lawan. Kemudian ketemuan, janjian, mau berantem, mau adu kekuatan. Ya kawan saya yang hebat ini mengatakan kepada yang bisa bela diri tadi, ente kok nantang saya, kalau ada apa-apa nanti gimana? Maka orang itu bilang, ya tanggung jawab saya, kan saya nantang, ente nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya sudahlah kalau gitu, ayo berantem, ayo mulai. Ya udahlah kamu dulu lah, udahlah, ayo siapa duluan nyerang gitu. Orang ini maju, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maju satu langkah, dua langkah, puk, dan langsung jatuh. Nah kawan saya bingung, kok kena ya, udah sakit lagi gitu ya, jatuh sakit lagi. Kemudian dia langsung mau menyerang jarak jauh, kok gak pernah bisa nyerang jarak jauh sebagaimana biasanya, nggak bisa. Oh ngeceling Pemalang, Banten Pemalang itu biasa, mukul jarak jauh biasa. Oh ini nggak pernah bisa. Akhirnya kawan saya bilang, ente kurang ajar, diam-diam ente hebat apa? Gini loh, ilmu itu ilmu setan, ilmu setan. Aku cuma baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la haula wala quwata illa billahil azim. Dia baru sadar. Kemudian mondok di Yogyakarta, mondok di pondoknya Ustadz Ja'far Umar Tholib 3 tahun. Kemudian pulang berdakwah, 2 tahun yang lalu wafat. Kalau saya 2 tahun yang lalu wafat sudah sebagai dai, bukan sebagai temannya setan. Alhamdulillah. Jadi jangan diremehkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan diremehkan. Mana yang menunjukkan jangan diremehkan? Diakhiri dengan innahu sami'un, Allah itu mendengar. Artinya itu memang yang diperintahkan oleh Allah, Allah mendengar, jadi tidak disia-siakan. Ini kalimat yang merupakan senjata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita turun kemana di daerah yang belum kita kenal, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah. Alimun, Allah mengetahui kelemahanmu, gak bisa ngadepi setan kamu, Allah tahu kelemahan kamu. Senjatanya ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.